dari kitab kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak dicobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan tidak yang merangkum segala-galanya, tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganku di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu,
jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahlah iman kami." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dikatakan oleh para rasul dengan mengucapkan "tambahkanlah iman kami", mereka menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, terlebih-lebih bagaimana kehadiran sebagai seorang murid. Jelas yang pertama adalah mereka diminta supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan berikutnya adalah mereka juga diajarkan supaya mau mengampuni kepada siapapun yang telah bersalah kepada mereka. Apa yang diajarkan Yesus ini bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, para murid meminta kepada Yesus sebagai gurunya dengan mengatakan, "Tambahkanlah iman kami." Apa artinya dengan meminta tambahkanlah iman kami? Artinya adalah para murid meyakini hanya dengan imanlah mereka akan mengalami perubahan di dalam hidup. Melalui iman segala sesuatu akan dilampaui. Melalui iman mereka yang tak berdaya akan diberi kekuatan, mereka yang lemah akan diteguhkan, mereka yang tersesat akan diberikan ke jalan-jalan yang benar. Bersama para murid dan Yesus, bagaimana juga mereka melihat bahwa imanlah yang akhirnya bisa memahami apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Segala sesuatu yang diberikan Yesus, jika itu diterima begitu saja oleh para murid, maka sangat berat sekali. Maka disinilah para murid menyadari hanya dengan imanlah mereka semuanya bisa mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya juga menjadi permenungan bagi kita semua. Apakah kita juga pernah meminta kepada Tuhan supaya iman kita ditambahkan, supaya hidup kita pun juga bisa bertumbuh dan berkembang bersama Allah sendiri? Apa yang diucapkan oleh para murid kepada Tuhan juga menjadi seruan bagi kita semua supaya iman kita juga ditambahkan, sehingga dari hari ke hari hidup kita boleh bertumbuh dan berkembang bersama Allah sendiri.